Oke, halo semuanya. Udah pada siap untuk eh, pembahasan soal matematika? Kok pada sepi ya? Ada kemana nih? Ada kan ya? Nah, nanti sekarang sama kakak bahas soal TKA seperti biasa. Boleh nanti disiapin dulu mungkin kotretannya, alat tulisnya, biar nanti kalau misalnya udah ada dapet jawabannya, boleh di chat. Oke, di sini kita mulai buat bahas soal TKA Matematika. Oke, udah pada siap ya? Kita mulai dari nomor satu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini bahas soalnya dapat dipahami oleh semua rekan-rekan semua di sini dan semoga bermanfaat. Oke. Fokus ya, kita lihat nomor satu. Nah, di sini ada grafik ya. Nah, di sini grafiknya ada grafik fx, gx, dan hx gitu. Kalau kalian lihat nih. Soalnya apa nih? Tentukan pernyataan yang sesuai berdasarkan grafik. Oke, kita lihat. Kita disuruh nentuin nilainya aja. Bener nggak sih pernyataannya gitu. Kita lihat H0 sama dengan 4. Pernyataan pertama ya, H0. Kita lihat grafik yang HX berarti ya. Nah, kita lihat ketika X-nya 0, benar nggak? Nilainya itu 4, gitu. Coba, betul nggak si H0 itu nilainya 4? Ketika X-nya 0, berarti di sini ini 0 ya. Maka Y-nya berapa nih? Nah, kita lihat perpotongannya. Oh ya, kakak tulis dulu ya angkanya deh, biar nggak bingung. Sekarang kalian bisa lihat nih. Ketika X-nya 0 dari grafik HX ini, Y-nya berapa? Lihat perpotongannya. Oh, berpotongan di 4 ya, ketika Y-nya 4. Maka betul H0 itu nilainya 4. Nah, sekarang kita lihat pernyataan kedua. 3F1 dikurang G2 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kita lihat berarti grafik apa? Grafik Fx dan Gx. Kakak tulis lagi. F1. Nah, sekarang kalian lihat grafik Fx. Ketika X-nya 1, Y-nya berapa? Gitu. Kita bedain warnanya warna biru misalnya. Ketika F-nya 1, X-nya 1. Di sini ya, dari grafik Fx. Nah, ini. Nah, ini. X-nya 1, di sini titik potongnya berapa? Nah, ini ya. Biar nggak isi, nggak kelihatan. Nah, gini aja. 1, potongnya di sini ya, ketika Y-nya 1 juga. Berarti di sini kita tulis F. Oke, sekarang kita yang ini dulu ya, G2 dulu. G2 bener nggak? Mana ketika X-nya 2. Di sini 2, terus berpotongan di ketika Y-nya 3 ya. Bener nggak nih? 1 dikurang 3 kan negatif 2. Negatif 6 sama dengan 0. Berarti salah ya. Sekarang pernyataan ketiga ya. H2 dikurang F0 sama nggak nilainya dengan 2F1 dikurang G1? H2, mana tadi H2? Kita udah punya belum H2? Belum ya? Oke, H2. H2 itu yang merah. H2 berarti di sini, berarti ketika X-nya 2, nah di sini kan 0 ya, berarti ini 0, dikurang F0. F0 berarti grafik yang ini, nih, yang ini. Di sini berarti 0 juga, berarti 0 dikurang 0. Sama dengan 2 dikali F1. Tadi F1 kita udah punya nih di atas. F1 itu adalah 1 dikurang G1. Sekarang lihat grafik yang G. Yang ini ketika X-nya 1, dia Y-nya 2 ya. Oke, ini 0 dikurang 0, 0. 2 dikali 1 dikurang 2, berarti 2 dikurang 2, 0. Berarti ini benar ya pernyataannya. Kita checklist. Yang terakhir, G-2 ditambah F1 nilainya sama enggak dengan H2? Lihat G-2.
ketika X-nya min 2. Di sini ya, min 2, Y-nya adalah min 1. Kita tulis min 1. F1 berarti di sini, F1 tadi berapa? 1 ya? Oke. H2. Berarti lihat H2. Mana H2? Tadi kita udah punya, oh ya H2-nya 0. Oke. Min 1 tambah 1, 0. Sama dengan 0 berarti benar ya. Oke. Jadi nomor 1 jawabannya kalau kita simpulkan benar, salah, benar, benar. Lihat aja dari si grafik fungsinya ya, ketika X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Kayak gitu. Lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada, kita lihat pernyataan yang benar berdasarkan gambar. Oke, di sini ada 2 garis sejajar, ada 2 garis, ada garis M dan garis L ya, itu garisnya sejajar. Kita lihat pernyataan mana aja nih yang benar. Nah, di sini kalian harus paham dari konsep 2 garis sejajar ya. Nah, kita lihat di sini kan dari pernyataannya kita harus tahu X sama si Y-nya gitu ya. Nanti dapetin X itu gimana dan dapetin Y itu dari mana. Kita lihat nih. Sebentar, kalau tulis dulu. Oke. Di sini kita bisa pakai konsep garis yang sepihak dalam. Sorry, yang berseberangan dalam. Nah, kalau kalian lihat yang berseberangan dalam itu kalau digambarin itu kayak Z gitu. Nah, jadi garisnya dari jadi sudut yang ini dengan sudut yang ini, besar sudutnya itu akan sama gitu. Berarti yang ini itu adalah Y juga gitu karena itu berseberangan dalam. Dan kita bisa lihat lagi yang mana lagi nih. Begitupun, sorry. Yang ini. Bentar. Nah, ini kan sudutnya berarti yang Y itu yang segininya ya. Nah, berarti kalau semuanya itu yang ini. Nah, gitu. Ini berarti gini. Nah, berarti si X, nah ini akan sama dengan yang ini, yang besar ini. Oke, berarti kakak bisa tulis di sini, X itu sama dengan apa? Sama dengan yang ini nih. 35 plus Y, gitu. X itu besarnya adalah 35 derajat ditambah Y, gitu. Nah, kita lihat pernyataan pertama, X lebih besar 35 derajat dari Y. Benar nggak? Benar ya, karena di sini X itu adalah sama dengan 35 derajat tambah Y. Berarti X lebih besar ya, dari Y 35 derajat. Oke, yang kedua, Y lebih besar 35 derajat dari X. Benar nggak? Ya, kalau kita lihat Y dari sini, kita bikin Y sama dengan, maka di sini X min 35 derajat sama dengan Y, gitu ya. Salah ya, karena di sini Y itu lebih kecil 35 derajat dari X. Berarti yang kedua salah. Ya. Kita lihat pernyataan 3. 35 ditambah Y ditambah 180 min X sama dengan 180. Nah, itu didapat dari mana? Kita lihat, ini kan membentuk segitiga ya. Sudut dalam suatu segitiga adalah 180 derajat. Nah, yang ini karena ini adalah berpelurus, berarti yang ini jadinya 180 min X, gitu ya. Berarti kalau kita jumlahkan semua, itu adalah 35 ditambah Y ditambah 180 min X, itu harus sama dengan 180. Berarti yang ini benar. Oke, kita lihat pernyataan terakhir, X sama dengan 35, salah ya. Soal nomor 3, di sini ada jika X adalah bilangan bulat positif kelipatan 4 dan Y adalah bilangan bulat positif kelipatan 6, maka XY haruslah bilangan berapa nih? Ada kelipatan 18, kelipatan 8, kelipatan 10, atau kelipatan 12. Nah, coba ada yang udah bisa jawab belum? Kita salin dulu deh. Kan ini kelipatan ya. Kakak misalnya ada suatu variabel itu suatu bilangan bulat positif gitu. Dan ada B juga, bilangan bulat positif juga ya. Tapi keduanya diperuntukkan untuk masing-masing variabel. Yang A kakak misalkan untuk yang X, yang B untuk yang Y. Nah, X itu tadi apa? Bilangan bulat positif kelipatan 4.
berarti X itu bisa ditulis adalah 4A gitu. 4 dikali A, karena si A-nya itu adalah kelipatan dari bilangan bulat positif itu. Nah, sekarang yang Y. Y itu berarti 6B gitu ya. Nah, maka XY haruslah bilangan apa? Nah, XY berarti X dikali Y ya. Berarti X-nya tadi 4A, dikali Y-nya 6B. Berarti ini adalah 4 kali 6, 24 AB gitu. Nah, sekarang kalian lihat di soalnya yang mana nih? Yang habis dibagi gitu. Kalau si 24 habis dibagi berapa gitu dari si angka-angka yang ada di sini. 24 habis dibagi 18 enggak? Enggak ya. Kemudian 24 itu habis dibagi 8. Iya betul. Kemudian habis dibagi 10 enggak? Enggak ya. Kemudian 12 ya, 24 habis dibagi 12. Oke, berarti jawabannya adalah yang betul itu di 2 dan 4. Yang C. Gitu ya teman-teman, tinggal dilihat aja ini habis dibagi angka berapa gitu ya dari Oke. Next ya, kita lihat ke soal nomor 4. Nomor 4 diberikan sistem persamaan berikut. Nilai dari X kuadrat dikurang Y kuadrat. Berarti kita harus cari nilai X dan Y. Ini adalah soal SPL Devi ya, seperti biasa. Ini kayak udah pada jago-jago semua ya kalau SPL Devi. Kita tinggal eliminasi X atau Y-nya. Nah, di sini kita mau eliminasi X dulu ya. Kita kali 2 ya, berarti kita harus samain si X-nya. Berarti yang bawah kita kali 3. Berarti ini jadi 6X plus 4Y sama dengan 30. Yang bawah 6X plus 9Y sama dengan 30 juga ya. Oke, karena mau eliminasi X, berarti ini positif, jadinya dikurang. Ya, si X-nya dua-duanya positif. Berarti 6X dikurang 6X habis. 4Y dikurang 9Y, berarti negatif 5Y. 30 dikurang 30, 0 ya. Berarti Y-nya adalah 0 per min 5. Maka Y-nya 0 ya. 0 dibagi berapapun hasilnya pasti 0. Oke, kita cari nilai X-nya. Masukin ke salah satu persamaan, substitusi. Kakak ambil yang pertama, ke 3X. 3X plus 2Y sama dengan 15. Berarti di sini kita ganti Y-nya jadi 0. Atau masukkan jadi 3X. Ini kan 0 ya. Sama dengan 15. Maka X-nya 15 per 3. Jadi X-nya 5. X kuadrat min Y kuadrat. Berarti 5 kuadrat dikurang 0 kuadrat. Jadi 25. Oke, mudah ya yang ini ya. Oke, lanjut ya ke nomor 5. Perhatikan persamaan berikut. Nah, di sini ada persamaan, tapi di sini variabelnya ada 3 ya. Dan persamaannya juga ada 3. Nah, di sini agar solusi sistem persamaan tersebut adalah X sama dengan 1, Y sama dengan negatif 1, dan Z sama dengan 2. Maka nilai, oke, berarti kita harus cari nilai A, B, C-nya. Dan di sini X, Y, Z-nya udah ada, kita tinggal substitusi aja. Ya, kalau misalnya kita tulis, berarti kan A dikali X-nya di sini diketahui 1 ya. Berarti A kali 1, ditambah B kali Y-nya negatif 1, dikurang 3 kali Z-nya 2. Kalau ke kanan ya, ke sini ya. Berarti jadinya A kali 1A, B kali min 1 itu min B. Nah, yang ada angkanya kita ke ruas kananin ya. Ke ruas kananin. Nah, berarti A min B sama dengan, ini kan min 3, yang ini kan min 6 ya. Ini berarti min 3 tambah 6. Berarti 3. Oke, sekarang yang kedua. Ini min 2 kali 1, dikurang B kali Y-nya min 1 ya. Ditambah C kali Z-nya 2. Sama dengan negatif 1. Oke, seperti tadi yang angka kita ke ruas kananin. Jadi yang variabel aja di ruas kiri. Ini min B kali min 1, berarti ini B ya. C kali 2, 2C. Sama dengan ini yang angka. Ini min 1 ya yang kanan. Ini yang ruas kiri min 2. Min 1 tambah 2. Berarti 1. Yang ketiga di sini ada A kali 1 ditambah 3 kali Y-nya min 1 dikurang C kali Z-nya 2. Ya, sama dengan negatif 3. Oke. Seperti tadi yang angka kita ke kananin, berarti yang di ruas kiri variabelnya ada A kali 1 itu A,
negatif C kali 2, berarti negatif 2C. Ini ada min 3, yang ini ada min 3 juga, berarti min 3 tambah 3, jadi 0 ya. Oke, ada 3 persamaan. Bebas mau eliminasi yang mana dulu? Sekarang kita coba ambil yang 1 dan 2 ya. Di sini ada A min B sama dengan 3. A min B sama dengan 3. Nah, di sini ada B plus 2C sama dengan 1. Nah, ini B-nya kan udah sama ya si koefisiennya, berarti tinggal kita eliminasi aja yang B. Ini negatif, ini positif. Kalau tanda beda berarti ditambah ya. Yang A nggak ada temen, turunin. B-nya habis, 2C juga nggak ada temen, tulis lagi 2C. 3 tambah 1, 4. Ini jadi persamaan keempat. Nah, ini kan ada variabel A dan variabel C. Kita punya variabel A dan C itu di persamaan 3. Jadi kita eliminasi dengan persamaan 3. Sini kakak tulis A min 2C sama dengan 0. Nah, kita eliminasi. Bebas mau eliminasi A atau eliminasi C. Kalau eliminasi A berarti dikurang ya. A dikurang A berarti habis, 2C dikurang negatif 2C, min sama min jadi plus, berarti jadi 4C. 4 dikurang 0, 4. Maka C-nya adalah 4/4, jadi 1. Kita udah dapat C-nya, sekarang kita cari yang ambil persamaan 3 dulu deh. Kakak ambil persamaan 3. A min 2C ya, A min 2C sama dengan 0. Berarti A dikurang 2 kali C-nya 1. Berarti A-nya sama dengan 2 ya. Oke, C-nya 1, A-nya 2. Terakhir kita cari B. Ke sebelah sini ya, yang B ya. Yang B di persamaan 1 aja ya. A min B yang gampang. A min B sama dengan 3. A-nya 2 dikurang B sama dengan 3. Maka min B. Berarti ini 3 dikurang 2 ya. Ini berarti 1, B-nya adalah min 1. Oke, udah dapat semua. Pertanyaannya, min A plus B plus 3C. A-nya min 2. Min 2 ya. Plus B-nya min 1. 3C ya. 3 kali C-nya 1. Oke, sorry. 3 kali 1. Min 2 tambah min 1, min 3. Min 3 tambah 3, 0. Jawabannya yang A. Nomor 6, himpunan penyelesaian dari Oke, di sini ada pangkat ya atau eksponen. Berarti ada pertidaksamaan eksponen nih. Kalau pertidaksamaan, ingat ruas kiri dan ruas kanan itu basisnya harus sama ya. Basisnya itu harus sama. Nah, Kak, tapi di sini bentuknya angkanya desimal, Kak. Gimana? Nah, berarti kita sederhanain dulu aja gitu. Kita lihat di sini 0,25. 0,25 itu berarti apa? 25 per 100 gitu ya. Pangkat X tambah 2 lebih dari 0,5 berarti 5 per 10. Nah, kita sederhanain 25 per 100 itu kan 1/4 ya. 5 per 10, 1 per 2 ya. Nah, kakak tulis lagi deh. 1/4 pangkat X tambah 2 lebih dari 1/2 pangkat X pangkat 2 tambah 1. Nah, sekarang kalian udah bisa lihat nih, ada 4 dan ada 2 angkanya. Nah, keduanya bisa diubah jadi basis 2 ya. 4 itu kan berarti jadi 2 pangkat 2 ya. Kalau yang ini udah aja kita tulis lagi. Nah, ini biar si basisnya naik ke atas, berarti pangkatnya tinggal dikasih negatif ya. Jadi 2 pangkat negatif 2. Yang ini kan 1 ya, pangkat 2-nya. Yang ini kan 2 pangkat 1 nih. Jadi ini 2 pangkat negatif 1 dikali pangkat X pangkat 2 tambah 1. Nah, ini kan udah sama nih basisnya. Oh iya, pangkatnya kita kaliin dulu ya. Selesain dulu. Berarti ini 2 pangkat negatif 2 kali X negatif 2X min 4 ya. Ini 2 pangkat min X kuadrat min 1. Nah, ini udah sama basisnya. Sekarang kita tinggal kerjain pangkatnya aja. Negatif 2x min 4 lebih dari negatif x kuadrat min 1. Nah, kita jadiin 0 nih. Jadi yang ruas kanan kita ke kiriin semua. Berarti, dan berurutan ya dari pangkat terbesar ke terkecil. Berarti pangkat terbesar adalah pangkat 2. Jadi kita tulis x pangkat 2, ini min 2x. Kemudian yang angka min 4,
min 1 jadi plus ya. Min 4 tambah 1. Berarti min 3. Nah, jadilah pertidaksamaan kuadrat. Nah, kita kan mau cari nilai X. Faktorin ya, faktorin. Cari yang kalau dikali jadi negatif 3, kalau dijumlah jadi negatif 2. Berapa ya? X berapa? X tambah 1 minus 3. Iya, X tambah 1 sama X min 3. Gitu ya. Kemudian kita cari pembuat nolnya. Di sini kalau X tambah 1, ya berarti jadi X-nya adalah negatif 1. Kalau yang masih belum ngeh gitu ya dari mana, itu dijadiin sama dengan 0 aja. Ya, ini X-nya sama dengan negatif 1. Gitu ya. Dan yang 3 juga. Maka ini adalah X sama dengan 3. Nah, udah. Sekarang kita bikin garis bilangan. Garis bilangan yang memuat angka barusan. Ada negatif 1. Negatif 1 sama 3. Ya, udah pada jawab deh ya. Ya, kita lihat ya. Negatif 1 sama 3. Kita uji titik aja ya. Uji titik ke angka yang nggak ada di garis bilangan. Nah, di sini 0 nggak ada kan? Kakak tulis aja untuk X-nya sama 0. Kemana? Ke sini. Ke yang tadi kita faktorin. X plus 1, X min 3. Gitu. Nanti hasilnya apa nih? Ini kan 0 tambah 1 dikali 0 dikurang 3. Ini berarti 1 dikali negatif 3. Hasilnya adalah negatif 3. Nah, yang kalian butuhin itu si tandanya. Tandanya kan negatif nih. Berarti di daerah yang ada angka nolnya, berarti di tengah sini ya, itu tandanya negatif. Dan selang-seling, kalau udah ketemu 1 ya udah tinggal selang-seling aja. Di positif. Soalnya mau lebih dari nih. Kalau mau lebih dari berarti ambil daerah yang positif. Nah, berarti daerahnya ketika kurang dari negatif 1 atau ketika lebih dari 3. Jadi jawabannya X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 3. Ya, betul ya jawabannya yang D. Nah, nomor 7 di sini ada gambar ya. Diketahui terdapat persegi ABC dan luas D adalah 4 cm. Nah, kalian bisa lihat di sini si ABC-nya adalah persegi ya. Jadi nanti sisinya akan sama semua. Kemudian kalian bisa lihat di yang diketahui adalah luas D. Luas D adalah 4 cm persegi. Nah, si D itu adalah segitiga ya. Segitiga siku-siku kalau dilihat. Berarti kita bisa tulis untuk informasi pertama yang diketahui itu luas D. Rumusnya kan berarti kan setengah kali alas kali tinggi atau alas kali tinggi per 2 ya. Sama dengan berapa luasnya? 4. Nah, berarti kita bisa tulis deh alas kali tingginya itu 2 kali 4, 8. Nah, ini kalian ingat-ingat kita punya informasi ini. Alas kali tinggi sama dengan 8. Kita lihat pernyataan pertama. Jika luas B sama dengan 9, maka luas A dapat ditemukan. Katanya benar nggak? Nah, kita lihat. Luas B-nya 9. Kalau B 9 cm persegi, untuk tahu sisi dari B berarti tinggal kalian akarkan ya. Sisinya berarti akar 9. Akar 9, 3 gitu. Nah, yang menjadi 3 ini siapa? Alas dari segitiga D kan? Nah, kalian masukin deh ke informasi tadi. Alasnya ganti. Kakak tulis D. Kakak tulis dulu alas kali tinggi sama dengan 8. Alasnya itu kan berarti sisi yang B ini ya, 3. Berarti 3 kali tinggi sama dengan 8. Maka tingginya adalah 8 per 3. Nah, tingginya berarti yang ini nih, ya. Yang si ini 8 per 3 katanya. Nah, berarti kalian bisa cari sisi miring, karena di sini segitiganya siku. Untuk cari sisi miring berarti gimana? Tinggal kita akarkan, terus kuadratkan jumlahnya ya, yaitu 3 kuadrat ditambah 8 per 3 kuadrat. Nah, ini kan akan didapat hasilnya nih. Ya, berarti nanti ketika kamu dapat hasilnya, itu sisi dari A itu akan kamu temukan. Ya, nanti kalau udah ketemu A-nya, sisi dari sisi miring ini, nanti berarti tinggal cari luas dari A. Maka benar ya, ketika luas B-nya diketahui 9, maka luas A dapat ditemukan. Gitu. Nah, ini untuk pernyataan pertama. Kemudian kita lihat pernyataan kedua. Luas C itu adalah 64 per 9. Berarti kayak tadi lagi dong ya. Sisinya itu tinggal diakarkan aja. 64 per 9. Jadi 8 per
3 ya. Maka luas A dapat ditemukan katanya. Nah, sekarang kita punya yang ini tingginya 8/3 ya. Terus masukin lagi ke yang tadi. Alas kali tinggi sama dengan 8. 5 alasnya yang belum ada. Tingginya 8/3. Berarti alas sama dengan 8 dikali 3/8 ya. Jadi alasnya 3. Nah, ini juga kan sama ya. Udah diketahui alas, udah diketahui tinggi. Maka tinggal cari sisi miring. Kayak tadi bisa diketahui sisi miring, maka kita dapat menentukan luas persegi A. Maka ini juga benar. Gitu. Sekarang kita lihat pernyataan 3. Pernyataan 3, sisi B haruslah 4 cm katanya. Dan sisi C haruslah 2 cm. Ini kakak bedain warnanya. Ini kuning ya. Ini 4, katanya ini 2. Nah, tadi kan alas kali tinggi sama dengan 8. Benar sih, 4 kali 2 jadi 8. Tapi apakah harus selalu sisi B dan sisi C itu harus 2 dan 4? Enggak ya. Berarti yang ini salah. Kenapa? Karena tadi juga kan kita untuk dapetin yang lain kita bisa sisinya bisa 3, bisa 8/3 gitu. Untuk mendapatkan 8. Yang terakhir, sisi persegi ABC memiliki hubungan Pitagoras. Ya, tentu benar karena di sini adalah segitiga siku-siku. Jadi akan berlaku hubungan Pitagoras untuk dari ketiga sisi persegi tersebut. Gitu. Oke, sekarang kita ke nomor 8. Nah, di sini soalnya diberikan balok ABCDEFGH dengan AB-nya 2, BC1, AE1. Oke, kakak gambarin dulu baloknya. Oke, jadi hati-hati kalau penamaan balok atau kubus itu harus berurutan ya. Kalau ABCD, ini kan bawahnya ABCD, atasnya juga harus sama letaknya. Nah, sekarang kita tulis AB-nya 2, BC-nya 1, dan AE-nya 1. Gitu. Panjangnya 2, lebarnya 1, tingginya 1. Panjang AH. Panjang AH-nya. Kalian lihat panjang AH di sini berarti kalian garis hubungkan titik A dan H. Bikin garisnya. Nah, gitu ya. Nah, di sini akan membentuk sebuah segitiga. Nah, lihat ya, yang ini A ke H itu kakak gambarin segitiganya di luar. Nah, kayak gini. Ini titiknya A, ini H, dan ini E. Nah, ini kan titik sudut ya. Di titik sudut E itu tegak lurus, jadi itu siku. Berarti ini yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Kita cari apa? Kita mau cari AH. Berarti sisi miring ya. AE-nya berapa? 1 ya. EH-nya berapa? EH itu sama dengan BC ya. EH sama dengan BC itu adalah 1. Ini 1 ya. Berarti karena mau cari sisi miring, AH berarti akar dari 1 kuadrat ya ditambah 1 kuadrat. Berarti 1 ditambah 1. Jadi akar 2. Jawabannya yang C. Gitu, masih mudah ya ini. Yang penting kalian punya modal di pengetahuan konsep dari si Pitagoras. Oke, nomor 9 di sini apa nih? Kubus ABCDEFGH dengan panjang sisi 5 cm, jarak titik B ke diagonal EG. Nah, di sini kalau tadi balok, kita sekarang gambarin sebuah kubus. Oke. A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang sisinya 5 cm. Pertanyaannya adalah jarak titik B ke diagonal EG. Nah, kalian harus tandain si yang ditanyainnya. Ini ada B, ada EG gitu ya. Nah, berarti kalian ini titikin B, titik E, dan titik G. Nah, ini kan ada 3 titik. Ini akan membentuk sebuah segitiga. Ini hubungkan garisnya. Nah, gitu. Ini jadi segitiga BEG. Nah, kakak gambarin di luar biar ada biar nggak bingung gitu ya ngelihatnya. Ini B, ini E, ini G gitu. Nah, kalian harus tentuin nanti
segitiga ini nanti akan terbentuknya dari segitiga apa, dengan cara apa? Lihat, cari sisi-sisinya dulu dari setiap si panjang sisi yang ada ini, EG, EB, dan GB gitu. Nah, tadi kan ini, lihat kalian, ini adalah EB. EB ini adalah apa? Diagonal sisi ya, atau diagonal bidang dari si kubus. Nah, kalau diagonal bidang itu rumusnya apa? A akar 2 ya. Sisi akar 2, S akar 2. Nah, di sini tadi sisinya kita udah punya 5. Berarti EB itu adalah 5 akar 2. Kemudian kalian lihat, sekarang kita cari EG. E ke G itu juga adalah diagonal bidang ya, berarti sama, 5 akar 2 juga. Sekarang lihat GB. GB juga diagonal bidang, berarti sama, 5 akar 2. Oh, berarti segitiga yang terbentuk adalah segitiga sama sisi. Gitu ya, berarti ini kakak tulis dulu, EB sama dengan EG sama dengan BG itu adalah diagonal bidang. Nah, sekarang kalian lihat deh yang ditanyainnya itu apa. Yang ditanyain adalah jarak titik B dari titik B ke EG ini berapa. Nah, ini caranya berarti kalian bisa tarik garis. Sorry, nggak lurus ya. Bisa tarik garis dari titik B ke garis EG. Nah, proyeksi dari titik ke garis itu akan tegak lurus gitu, akan tegak lurus gitu. Nah, misal di sini akan menghasilkan titik X gitu, bebas ya titiknya apa aja. Di sini kakak tulis X. Nah, berarti jarak dari titik B ke garis EG itu adalah apa? Yaitu garis BX. Nah, berarti tugas kalian di sini adalah cari garis BX itu panjangnya berapa sih gitu. Nah, di sini kan tadi tegak lurus, berarti ini segitiganya siku-siku nih. Si BX itu kalian bisa pakai Pitagoras lagi. Nih, yang ini ya. Nah, mau ke sebelah kanan boleh, mau ke sini juga boleh, karena itu segitiganya sama sisi. Berarti BX itu adalah akar dari, ini kan sisi miringnya nih, karena ini siku-siku di sini ya. Berarti kakak tulis dulu deh, BG kuadrat, ya, karena ini bukan sisi miring, BX itu berarti dikurangi dengan XG kuadrat, gitu. BG-nya kan 5 akar 2. Berarti 5 akar 2 kuadrat dikurang XG. Nah, ini kan karena segitiga sama sisi, berarti ini XG itu adalah setengahnya dari si EG. Berarti 5/2 akar 2 gitu. Jadi setengahnya. Nah, kita selesaiin 5 akar 2 kuadrat itu 25 kali 2 ya, 50. Yang ini berarti 25/4 dikali 2. Ini bisa dicoret ya, ini 2. Nah, ini 2, kita kalian ke atas. 2 kali 50, berarti 100, dikurang 25. Penyebutnya tulis lagi 2. Berarti 100 kurang 25 berapa? 75 ya, per 2 ya. Oke, 75, akar 75 itu berarti 25 kali 3 ya. Jadi 5 akar 3. Ini keduanya kan nggak bisa dikeluarin ya, berarti ini akar 2. Nah, ini rasionalin dulu. Rasionalin dengan penyebutnya 2 akar 2. Berarti kaliin jadinya 5 akar 3 kali akar 2 akar 6. Akar 2 kali akar 2 itu 2. Jadi jawabannya adalah 5/2 akar 6 yang B. Oke, gitu ya. Itu adalah soal nomor 9. Nah, di sini kalau kalian udah paham cara nyari jarak dari titik titik ke garis yang membentuk segitiga sama sisi, caranya kayak gini ya. Ini konsep dasarnya, kalian harus bisa dari sisi dari segitiga siku-siku. Nah, di sini kakak punya kunci 3D-nya. Kunci 3D-nya, jika membentuk sebuah segitiga sama sisi, itu kalian rumusnya adalah S/2 akar 3. Nah, S-nya itu ini S/2 akar 3. Nah, ini adalah kunci 3D-nya.
Nah, si S-nya itu bukan sisi yang kubus yang 5 ini, bukan ya, tapi sisi dari si segitiganya. Yang tadi udah didapat. S-nya itu adalah sisi segitiga. Tadi kan sisi segitiganya 5 akar 2 kan? Nah, berarti kalian bisa tulis S-nya itu 5 akar 2 per 2 dikali akar 3. Berarti jadi jawabannya 5 per 2 akar 6. Gitu. Itu kunci 3D untuk dapetin apa yang terbentuk dari segitiga sama sisi. Gitu ya. Jadi kalau kalian soalnya PG, kalian bisa gunain ini untuk menghemat waktu. Oke, ini nomor 9 ya. Lima soal lagi. Di sini nomor 10, jika fx sama dengan 2 dikurang sin kuadrat x, maka fungsi f memenuhi. Nah, di sini kan kalian lihat dari PG-nya, ini fx-nya rentangnya berapa? Fx itu kan nilainya nih ya. Nah, berarti di sini kakak udah sediain grafik dari fungsi sin x. Karena di sini yang diketahuinya sin ya. Nah, kalian lihat nilai sin x itu maksimum di mana? Nilainya itu ada di mana aja nih? Ada maksimum, minimum, dan ada di 0 ya. Di sini kalian bisa lihat ada 1, 0, dan min 1 nilai-nilai dari si sin X ya. Dari grafiknya. Nah, jadi kalian tinggal diuji aja. Uji aja. Uji sin X. Tuh, aku tulis dulu. Sin X itu nilainya rentang dari 1 sampai min 1. Gitu kan. Nah, jadi kalian tinggal uji angka-angka yang rentang dari min 1 sampai 1 gitu. Berarti kakak tulis dulu untuk yang sin X-nya min 1. Masukin ke persamaan yang di soal. Berarti fx sama dengan 2 dikurang sin X-nya negatif 1 ya. Negatif 1 dikuadratkan. Berarti jadi 2 kurang 1, ini 1. Sekarang kita uji lagi untuk sin X-nya 0 ya. Kan ini kalau dituliskan himpunannya ada min 1, 0, dan 1. Berarti ini fx sama dengan 2 dikurang 0 kuadrat. Berarti 2. Dan kita uji sin X-nya sama dengan 1. Berarti 2 dikurang 1 kuadrat. Berarti ini juga 1. Nah, udah. Kita tinggal lihat. Oh, berarti si fx-nya ini rentangnya dari berapa sampai berapa nih? Yang paling kecil berapa nih di sini? 1 ya. Berarti di sini rentangnya yang 1, yang kecil, yang paling besarnya 2. Jadi kita lihat di PG, rentangnya yang ya. Yang fx lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 2. Gitu ya, itu untuk nomor 10. Jadi tinggal diuji sin X-nya aja dari negatif 1 sampai 1. Oke, nomor 11. Nilai dari 2 tan theta per 1 ditambah tan kuadrat theta. Nah, ini mau disederhanain soalnya. Nah, yang di sini kalian harus ingat dulu dari rumus-rumus identitas trigonometri ya. Tan theta itu kita bisa ubah jadi apa? Sama dengan sin theta per cos theta ya. Ya, nanti jadi si tannya kita ubah jadi sin theta per cos theta. Kemudian yang paling umum lagi ada sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, kita masuk ke soal nih. Kita ubah nih. Kakak tulis dulu deh. 2 tan theta per 1 plus tan theta kuadrat theta. Nah, tannya kita ubah jadi sin theta per cos theta. Begitupun yang bawah. 1 ditambah, karena ini kuadrat, berarti sinnya juga sin kuadrat theta, cosnya juga cos kuadrat theta. Ini yang atas kita tulis lagi. Nah, kita beresin dulu yang bawah nih, karena ini bentuknya pecahan yang bawah. Nah, kita samain penyebut. Yang penyebut ini, cos kuadrat theta, kita kaliin ke 1 ya. Berarti jadi 1 dikali cos kuadrat theta, berarti cos kuadrat theta. Ini tambah sin kuadrat theta ditulis lagi. Per penyebutnya tulis lagi, cos kuadrat theta. Gitu. Nah, ini tulis lagi.
2 sin theta per cos theta. Nah, ini kan penyebut nih. Ingat kalau ini kita mau kaliin, kalau kali jadi dibalik ya. Berarti cos kuadrat tetanya di atas, yang cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat tetanya di bawah. Nah, ini kan udah perkalian. Jadi kalau yang sama boleh dicoret gitu. Tapi yang nggak ada tanda penjumlahan yang ini ya, yang ini sama yang ini. Nah, ini kan cos kuadrat, berarti sisa cos theta. Maka 2 sin theta dikali cos theta per yang ini cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu adalah bentuknya apa nih yang ini? Yang ini tadi kita udah punya rumus. Sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1 gitu. Jadi 2 sin theta cos theta itu jawabannya 2 sin theta dikali cos theta per 1 sama dengan 2 sin theta cos theta. Jadi jawabannya yang A. Sekarang kita lanjut ke nomor 12 ya. Oke, masih soal trigonometri. Nah, di sini ada grafik sin dan cos. Ini sebenarnya untuk memperlihatkan aja kalau nilai maksimum dan nilai minimum dari sin dan cos itu sama ya. Jadi di 1 dan juga min 1. Maksimumnya 1, minimumnya juga min 1. Diketahui X sama dengan sin A, min sin B, Y sama dengan cos A plus cos B, maka pernyataan yang benar. Oke. Yang pertama, nilai terbesar X yang mungkin adalah 2, katanya. Nah, berarti di sini kakak tulis ya. Nilai maksimum sin A 1, sin B juga 1 ya. Minimum sinnya juga sin A min 1, sin B juga min 1. Sekarang untuk yang cos sama juga ya. Cos A 1, cos B juga 1. Sekarang nilai minimumnya cos A min 1, cos B min 1. Nah, sekarang nilai terbesar X. Berarti kalian lihat persamaan X-nya. X sama dengan sin A min sin B. Berarti ini kalian bisa ambil aja. Bisa ketika sin A-nya misal ambil yang 1 gitu. Ketika nilainya maksimum dikurangi sin B-nya misal mau yang maksimum juga 1. Berarti ini kan 0 gitu. Kemudian sin A-nya 1, sekarang kamu mau ambil sin B-nya min 1. Berarti 1 dikurang min 1 ya. Jadi 2. Sekarang mau cobain lagi. Sin A-nya yang min 1 dikurangi sin B-nya yang 1. Ini berarti min 2. Terakhir kalau sin A-nya min 1 dikurang sin B-nya min 1 ya. Berarti ini 0. Nah, kalian lihat di sini dari kemungkinan nilai-nilai X ini yang terbesar adalah 2 katanya. Benar nggak? Benar ya, ini ya 2. Jadi yang ini kita checklist. Sekarang yang kedua, nilai terkecil Y yang mungkin. Kalau Y lihat yang cos. Cos A plus cos B. Sebenarnya sama ya, karena nilai maksimum minimumnya juga sama. Berarti kemungkinannya bisa cos A-nya ketika 1, cos B-nya juga 1, berarti ini 2. Kalau cos A-nya 1, cos B-nya min 1 gitu ya, kita ambil ini 0. Sekarang kita ambil yang cos A-nya negatif 1. Cos B-nya yang 1, bisa. Ini 0 juga. Sekarang ini min 1, ini juga ambil yang min 1 juga. Berarti ini min 2. Oke, nilai terkecil. Kita lihat nilai terkecilnya di sini adalah min 2 ya, bukan 0. Berarti yang pernyataan 2 itu salah ya. Karena nilai terkecil Y-nya itu adalah negatif 2. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 tambah 2 cos A min B. Oke, ini kita cek. Nah, kalian ingat rumus yang A plus B kuadrat itu ya. Jadi ini A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kalau yang A min B, A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, ini untuk apa? Untuk kita kuadratin X-nya itu tadi apa? Sin A min sin B kuadrat gitu kan. Y-nya apa? Y-nya adalah cos A plus cos B kuadrat. Nah, ini kan sin A min sin B, berarti kamu masukin ke rumusnya ini, yang A min B kuadrat. Berarti kita bisa tulis jadinya sin kuadrat A min
2 sin A sin B plus sin kuadrat B gitu. Oke, ditambah sekarang yang cos A tambah cos B, berarti jadinya cos kuadrat A ditambah, ini kalau mau dikurungin dulu boleh. Berarti jadi 2 cos A cos B ditambah cos kuadrat B. Oke, sekarang kita lihat yang sudutnya sama. Sin kuadrat A ini dengan cos kuadrat A ya, kita bisa deketin. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Kenapa kita deketin? Karena tadi kita punya rumus ya, yang tadi dari slide sebelumnya. Sin kuadrat A tambah cos kuadrat A itu adalah 1 ya. Sekarang kita juga lihat deh yang sin kuadrat B dengan cos kuadrat B. Kita satuin juga sin kuadrat B ditambah cos kuadrat B. Gitu. Nah, terus yang ini. Yang ini yang belum kita tulis, yang min 2 sin A sin B dan 2 cos A cos B ya. Di situ mereka dua-duanya sama-sama punya angka 2 kan? Cuman yang satu negatif, yang satu positif. Nah, itu bebas kalian mau keluarin yang negatif atau positif. Di sini kakak mau tulis yang positif aja, jadi positif 2-nya yang keluar. Nah, berarti 2 dikali apa? Biar jadi 2 cos A cos B. Ya, 2 cos A cos, berarti di sini cos A cos B. Terus ini min 2 sin A sin B. 2-nya kan udah di luar positif, berarti kalian tulis di sini min ya. Min sin A sin B. Gitu. Nah, ini kita ubah sin kuadrat A tambah cos kuadrat A itu adalah 1 ditambah sin kuadrat B tambah cos kuadrat B itu juga 1 gitu. Yang ini kita tulis lagi. Ditambah 2. Nah, ini kalau kalian ingat, rumus dari cos A cos B dikurang sin A sin B itu adalah rumus dari cos A plus B. Cos sin ya, cos sin tapi tandanya negatif. Kalau negatif, rumus cos itu adalah jadinya tambah gitu. Nah, kita jumlahin 1 tambah 1 2, 2 ditambah 2 cos A plus B. Jadi ini hasil akhirnya. Lanjut ke slide selanjutnya nomor 13. Oke, nomor 13 di sini ke soal statistika ya. Di sini statistika untuk data kelompok. Nah, di sini kakak udah sediakan juga rumusnya, karena di sini disuruh cari nilai modus ya. Modus itu apa sih? Modus itu adalah dilihat dari frekuensi yang terbanyak ya. Rumusnya di sini apa? MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Nah, keterangannya udah ada ya. TB itu adalah tepi bawah kelas modus. Kalau D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kalau D2 mah dengan kelas setelahnya, selisihnya gitu. Kalau P itu adalah panjang kelas ya. Nah, yang bisa lupa, tepi bawah kelas modus, tepi bawah itu didapat dari batas bawah dikurang 0,5 ya. Tapi dari mana kelasnya? Lihat dari kelas yang frekuensinya terbanyak. Karena ini kita nyari modus. Berarti frekuensi terbanyak di mana? Di sini ya, di 15. Nah, batas bawah itu lihat yang ini, yang sebelah kiri nih. Jadi ini nilai yang paling kiri itu semuanya, itu adalah batas bawah kelasnya. Nah, berarti batas bawah kelas modus itu berapa nih? Ini ya, 55. Jadi 55 dikurang 0,5. Berarti 54,5 gitu ya. Nah, kemudian D1. Kalau D1 itu kamu tinggal kurangin frekuensi si modus dengan kelas sebelumnya. Berarti frekuensi modus berapa? 15. Dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya, 11 ya. Berarti 15 kurang 11 itu 4. Kalau D2 itu dengan kelas setelahnya. Jadi 15 dikurangi 7 yang ini. Jadi 8 gitu. Kalau panjang kelas itu bisa didapatkan dengan cara batas bawah kelas kedua dikurangi batas bawah kelas ke-1. Itu ya kalau mau rumusnya boleh. Berarti yang ini 45 dikurang 40. Jadi 5 batas bawah, panjang kelasnya. Nah, batas bawah itu sebenarnya selalu sama. Kok batas bawah, sorry, panjang kelas.
panjang kelas itu nggak harus selalu batas bawah kelas kedua dikurang batas bawah kelas ke-1, tapi yang ini juga sama. Jadi jaraknya itu akan selalu sama panjangnya. Ini 5 juga kan? 50 kurang 45, 5. 55 kurang 55, 60 kurang 55 juga 5. Jadi akan selalu sama ya. Nah, sekarang kita tinggal masukin ke rumus. TB-nya, tepi bawahnya 54,5. Ditambah D1-nya 4. Ini 4 juga. D2-nya 8. Dikali panjang kelasnya 5. Oke, yang ini keperkalian. Ini berarti ini tulis dulu ya. 54,5 ditambah 4 per 12 ya. 4 tambah 8 kali 5. Berarti ini boleh perkecil dulu. Ini berarti 1 per 3 ya. Berarti 1 kali 5, 5 per 3. 54,5 ditambah 5 per 3. 5 per 3 berarti 1,6666 gitu ya. Oke, berarti tinggal dijumlahin 54,5 ditambah 1,6. Ini 1656,1. Oke, jawabannya adalah yang D ya. Gitu. Jadi kalau yang ini tinggal dimasukin aja ke rumus. Berarti kalian harus ingat rumusnya dan paham cara nyari tepi bawah dan yang lainnya. Gitu ya. Ini nomor 13 ya. Sekarang nomor 14. Oke, nomor 14. Nomor 14 di sini tentang apa nih? Dadu, peluang ya. Oke, Miftah memiliki sebuah dadu. Dia melempar dadu 2 kali. Di sini, kita disuruh nentuin P itu apakah lebih besar dari Q atau lebih kecil atau sama dengan gitu ya. Oke, kita cari P-nya dulu. P, di sini peluang munculnya mata dadu angka genap. Oke, berarti kita tulis mata dadu angka genap itu berapa aja. Peluang kejadian A adalah NA per NS. Ya. Jadi banyak kejadian A per banyak totalnya, semestanya. Kita lihat yang ini dulu, tabel yang P. Dia itu pengennya kejadiannya adalah dadu angka genap. Angka genap itu, ini untuk yang P. Angka genap itu, mata dadunya berapa aja? 2, 4, 6. Udah ya, sampai 6, karena mata dadu cuma sampai 6. Kemudian, ini T apanya? Ini T si NA-nya. Ya. Kalau semestanya atau totalnya gitu ya, ruang sampelnya, itu ya dari mata dadu semuanya ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ini adalah NS-nya. Berarti peluang yang si P yang ini ya, NA per NS, NA-nya ini ada berapa? Ada 3 ya. Ini NS-nya ada 6, berarti 3 per 6. Itu untuk yang P. Sekarang kita yang Q. Yang Q sama caranya. Kita lihat peluang munculnya mata dadu bukan kelipatan 3. Bukan kelipatan 3. Berapa aja bukan kelipatan 3? Berarti 1 ya. 2, 4, sama 5 ya. Ini berarti ada berapa kejadiannya? Ada 4. Kalau NS-nya sama ya. Karena mata dadu ya. Berarti ini NA per NS. Berarti 4 per 6. Oke, kita udah bisa tentuin nih. Ini kan penyebutnya sama ya, sama-sama 6. Berarti lihat pembilangnya yang lebih besar mana, yang lebih kecil yang mana. Berarti kita bisa lihat jawabannya berarti yang lebih besar itu yang Q ya. 4 per 6. Q lebih besar dari P. Q lebih besar dari P. Jawabannya yang B. Seperti itu ya. Itu yang nomor berapa? 14. Nomor terakhir ya. Nomor 15. Di sini 3 digit angka kode untuk kunci yang terbentuk dari angka 0 sampai 9. Jika digit pertama tidak boleh 0 atau 1. Oke, kita tulis dulu. Di sini maunya apa? 3 digit angka ya. Oke, berarti di sini kita bikin 3, mau bikin kotak 3 atau 3 strip gini juga boleh. Ini yang kemungkinan pertama. Digit pertama itu tidak boleh 0 atau 1. Berarti yang memungkinkan angkanya itu adalah dari 2 sampai 9 ya. Kakak tulis ke bawah aja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Berarti ada berapa angka nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, udah 8. Ini semua ada 8 angka. Berarti kamu tulis di sini 8. 8 itu dari mana? Hati-hati. 8 itu didapat dari ini. Total semua angka ini. Ya. Kemudian kita lihat digit kedua. Digit kedua harus 0 atau 1. Oh, berarti ini ada dua kemungkinan ya. Dari ini berarti kakak tulis dulu yang ini. Kalau digit keduanya 0. Nah, kalau digit kedua 0, berarti ini tuh cuman boleh angka 0 doang nih. Berarti ada berapa ini angkanya? 1 gitu. Karena cuman 1 yang dibolehin, yaitu angka 0. Dan yang terakhir, digit ketiga tidak boleh ada 0 bersamaan. Nah, berarti karena tadi si 0 udah dipakai nih di digit kedua, berarti ini yang boleh itu cuman dari angka 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada berapa angka? Ada dari 1 sampai 9 ada 9 angka. Udah, kita tinggal kaliin. 8 kali 1 kali 9. Jadi 72. Itu untuk digit keduanya 0 ya. Sekarang kalau kita cari untuk digit keduanya yang angka 1. Sama ada 3 digit angka. Yang ini juga sama ya, 8 karena dari 2 sampai 9. Terus yang ini yang boleh cuman angka 1 aja nih. Berarti ini ada berapa angkanya yang digit kedua? Ya 1 juga ya. Cuman ini mah digit keduanya angka 1 bukan angka 0. Oke, yang terakhir karena angka 0 tadi belum dipakai ya di digit kedua, berarti ini boleh semuanya. 0 sampai 9. 7, 8, 9. Berarti ada 10 angka. Sekarang ditambahin deh hasilnya. 72 ditambah 80. Jadi 152. Jadi jawabannya yang B. Seperti itu ya, teman-teman. Sampai sini dulu pertemuan kita untuk bahas soal TKA matematikanya. Semoga bermanfaat. Sebentar lagi udah mau TKA ya, teman-teman. Jadi lebih rajin lagi belajarnya agar siap menghadapi ujian TKA di bulan apa? November ya. Semangat terus semuanya. Semoga hari ini ilmunya bermanfaat. Nanti insya Allah PPT-nya kakak kasih. Mungkin nanti dari tutor matematikanya akan di-share mungkin ya. Jadi hari ini kakak tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.